Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan terkait rancangan penelitian kuantitatif. Nah, pada bagian yang paling utama dalam membuat rencana penelitian adalah bagaimana membuat rencana atau rancangan penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 4 hal yang perlu kita lakukan dalam merancang penelitian. Yang pertama, memilih topik. Yang kedua, membuat latar belakang masalah. Yang ketiga, merumuskan masalah. Dan yang terakhir atau yang keempat, membuat tujuan dan signifikansi penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pemilihan topik. Ada 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih topik. Yang pertama, pengalaman pribadi dan kehidupan sehari-hari. Pengalaman pribadi ini dapat berupa pengalaman langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, pengalaman yang pernah kita rasakan ketika saat kita mengurus pelayanan IKTP di kantor kecamatan, misalnya. Nah, apa pelayanan atau bentuk pelayanan yang kita peroleh pada instansi tempat kita melakukan pelayanan? Apakah pelayanan yang diberikan baik atau justru buruk? Baik dalam hal pelayanan yang diberikan bersifat ramah tamah, cepat, tidak berbelit-belit, sarana dan prasarananya tersedia dengan baik, ruang tunggunya nyaman, dan lain sebagainya. Atau bersifat buruk, pelayanan berbelit-belit, lambat, penyedia pelayanan sombong, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai topik penelitian terkait dengan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, masalah di media massa. Begitu banyak jumlah media massa, baik berbentuk cetak maupun berbentuk elektronik. Berbentuk cetak dalam hal ini tabloid, majalah ataupun koran. Dan berbentuk elektronik itu berkaitan dengan radio, televisi ataupun internet. Nah, banyak masalah yang kita peroleh dari media massa ini. Sebagai contoh, ketika kita membaca adanya pelarangan ojek online beroperasi di Jawa Barat. Nah, ini merupakan sebagai suatu masalah bagi kita. Mengapa? Karena ketika ojek online dilarang untuk beroperasi di Jawa Barat, artinya maka semakin banyak pengangguran yang ada di Jawa Barat, dan pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan di Jawa Barat. Itu bisa kita angkat sebagai topik penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, pengetahuan lapangan dan memperbandingkannya dengan teori. Ada kalanya suatu penelitian dilakukan hanya untuk mencari tahu atau membandingkan dengan teori yang sudah ada, sehingga topik yang dipilih pun lebih dititik beratkan kepada keingintahuan peneliti. Jadi topik penelitian kita bisa membandingkan pengetahuan yang ada di lapangan dengan teori yang telah kita peroleh selama perkuliahan atau yang kita pahami. Yang keempat, kebutuhan memecahkan masalah. Nah, kebutuhan memecahkan masalah ini bisa kita ambil contoh seperti masalah misalnya ketika sekolah di SMA adanya mahasiswa tawuran. Nah, ini merupakan suatu masalah sehingga dapat kita angkat menjadi topik penelitian mengapa hal ini bisa terjadi. Mengapa di tingkat SMA atau SMK sering terjadinya tawuran. Yang kelima, peluang. Nah, peluang ini merupakan hal yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan perizinan dan tingkat kesulitan mencari data. Dalam memilih topik penelitian, kita perlu mempertimbangkan yang namanya peluang.
apakah ketika kita memilih topik tertentu, kita bisa mudah untuk memperoleh informasi atau menggali informasi, atau mudah untuk melakukan perizinan. Ketika sulit, ini menjadi suatu rintangan atau tantangan dalam suatu penelitian dan membuat suatu penelitian kita akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir, nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi ini berkaitan dengan individual seseorang itu berbeda-beda, sehingga ini dapat kita pertimbangkan dalam memilih topik penelitian. Karena ketika kita ingin memperoleh informasi dari informan atau key informan, kita harus menyesuaikan diri atau memahami karakteristik seseorang, karena setiap orang memiliki nilai atau karakteristik beda-beda. Ketika kita menggali informasi, ada karakter orang yang baik, ramah, ada karakter orang yang cuek, sulit untuk memperoleh informasi, sulit untuk memberi informasi, sehingga ini menjadi hal atau yang perlu kita perhatikan dalam memilih topik. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh saya berikan topik penelitian, seperti topik tentang kualitas pelayanan publik. Judulnya misalnya dalam suatu penelitian kuantitatif biasanya itu diawali dengan yang namanya pengaruh, hubungan, atau dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya contohkan di sini pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Nah, di sini pengaruh kualitas pelayanan publik itu merupakan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Dan kepuasan masyarakat di sini adalah variabel dependen atau variabel dipengaruhi. Ini sebagai contoh topik yang bisa kita angkat. Jadi, kualitas pelayanan publik apakah berpengaruh nantinya kepada kepuasan masyarakat? Ini kita bisa angkat untuk menjadi topik penelitian yang akan kita lakukan atau kalian lakukan nantinya sebagai tugas akhir membuat skripsi di akhir kuliah. Nah, dalam hal pembuatan latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah dalam penelitian itu menyajikan gambaran yang dapat menjelaskan mengapa suatu penelitian menarik untuk diteliti, dan biasanya diuraikan dalam bentuk deduksi, dimulai dengan hal-hal umum dan diakhiri dengan pembatasan masalah. Ada dua model yang dapat digunakan dalam pembuatan latar belakang masalah, yaitu menguraikan adanya kesenjangan antara kondisi objektif dengan kondisi normatif atau asumsi-asumsi tertentu. Yang kedua, menggambarkan perkembangan teori atau suatu kondisi objektif tanpa membandingkannya dengan kondisi normatif. Jika peneliti menggunakan model pertama, kondisi objektif dapat digambarkan melalui data sekunder yang ada, sedangkan kondisi normatif dapat berbentuk teori, nilai, atau norma yang berlaku umum. Misalnya, jika ingin menggambarkan tentang pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat, maka dapat digambarkan tentang kondisi objektif masyarakat miskin di Indonesia yang jumlahnya meningkat dan adanya ketimpangan pelayanan antara masyarakat miskin dan yang kaya ketika meminta pelayanan kesehatan. Nah, uraian ini kemudian dihubungkan dengan norma atau aturan yang berlaku umum, yaitu hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa pandang bulu, serta kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, seperti kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk bidang kesehatan. Sementara itu, jika peneliti menggunakan model kedua, peneliti hanya menggambarkan karakteristik suatu gejala secara lebih rinci. Misalnya,
jumlah orang miskin yang semakin meningkat, serta pelayanan yang buruk di bidang kesehatan, atau membandingkannya dengan bidang lainnya, tanpa perlu membandingkannya dengan hak-hak warga negara atau kebijakan pemerintah. Nah, dalam pembuatan latar belakang masalah ini dapat dibantu dengan menggunakan 5W tambah 1H. What, apa yang sering terjadi. Who, siapa yang mengalaminya. When, kapan terjadi masalahnya. Where, di mana permasalahan itu secara spesifik muncul. Why, mengapa gejala tersebut dapat muncul. Dan how, bagaimana hubungan dengan gejala lain. Nah, dalam memaparkan latar belakang masalah, dalam membuat latar belakang masalah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yakni yang pertama, membuat penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik, penting atau perlu diteliti. Seperti contoh topik yang saya berikan sebelumnya mengenai kualitas pelayanan publik dengan judul pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Nah, di situ kita di dalam membuat latar belakang masalah harus dimuat mengapa kita memilih kualitas pelayanan publik. Mengapa kita perlu menguji kualitas pelayanan publik di daerah tertentu, bisa saja kita sebut daerah A, untuk menguji apakah pelayanan yang ada di daerah A itu dapat menciptakan kepuasan masyarakat. Dan berikan alasan juga dimuatkan di dalam latar belakang masalah mengapa kita memilih daerah A. Ini merupakan alasan yang penting mengapa kita memilih topik tersebut untuk diangkat dalam sebuah penelitian. Apa masalah yang ada di daerah A tersebut terkait dengan pelayanan publik. Misalnya, pelayanan publik di sana baik atau buruk. Dan apakah baik dapat menciptakan atau memuaskan masyarakat? Dan apakah pelayanan di daerah A tersebut buruk? Dan ketika buruk, apakah mempengaruhi kepuasan masyarakat? Nah, seperti itu alasan yang dapat kita masukkan dan dimuat dalam latar belakang masalah. Yang kedua, paparkan fenomena sosial atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian dan lengkapi dengan data yang mempertegas keberadaan atau terjadinya peristiwa atau keadaan yang akan dijadikan objek kajian. Keadaan atau kejadian-kejadian itu kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan teori, kebijakan, kondisi ideal yang diinginkan suatu pikiran kritis peneliti. Nah, jadi di dalam latar belakang masalah harus dimuat seperti data-data yang akurat, data-data yang lengkap untuk menguatkan mengapa kita meneliti dengan topik tersebut. Perlu dimuat mengapa kita memilih kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Berikan data-data, dimuat data-data tersebut di dalam latar belakang masalah terkait dengan pelayanan publik dan kaitkan dengan teori. Apakah teori teori A mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat, dan jika kualitas pelayanan publik buruk akan berdampak buruk pada organisasi A dan tidak dapat menciptakan kepuasan masyarakat. Dan itu bisa kita muat dalam suatu latar belakang masalah, dan jangan terlalu dalam, perlu disampaikan saja sedikit di latar belakang masalah, dan teori-teorinya dapat diperkuat dalam kerangka teori nanti di bab selanjutnya. Nah, seperti demikian. Yang kemudian, deskripsi permasalahan penelitian hendaknya dimulai dari isu-isu yang berskala makro, umum, internasional, nasional, regional, konseptual. Kemudian pembahasan dibawa ke arah kejadian, peristiwa, keadaan yang skalanya lebih sempit, khususnya terjadi lokasi penelitian yang akan dijadikan fokus penelitian. Nah, jadi di dalam latar belakang masalah penelitian harus dimuat. Kita dapat menyusunnya dengan
baik itu secara deduktif, umum ke khusus, atau induktif, khusus ke umum. Nah, seperti saya contohkan deduktif. Kita menyusun latar belakang secara deduktif. Kita dapat menggambarkan seperti apa fenomena mengenai kualitas pelayanan publik yang ada di tingkat nasional, dalam hal ini Indonesia. Kemudian diturunkan ke tingkat regional, tempat kita melakukan penelitian. Seperti apa kondisinya di sana, pelayanan kesehatan. Seperti apa temuan awal kita untuk melakukan penelitian tersebut. Sebagai contoh, temuan awal kita bahwa pelayanan yang ada di daerah A kurang baik dikarenakan pemberi pelayanan tidak ramah, tidak adanya sarana prasarana, dan itu bisa menjadi temuan awal kita dan kita masukkan ke dalam latar belakang masalah, dan nantinya dapat diuji dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk mengukur atau menciptakan kepuasan masyarakat menggunakan ukuran kualitas pelayanan publik. Apakah dengan ukuran ABCD dapat mempengaruhi ini? Apakah hanya 1, 2, 3 atau 3, 4, 5 tidak mempengaruhi? Seperti itu dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, uraikan alasan-alasan, justifikasi akademik, teoritik atau praksis, pragmatik, urgensi, mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi di dalam latar belakang masalah penelitian harus kita muat alasan kita, alasan dasar fundamental mengapa kita memilih masalah mengenai kualitas pelayanan publik dan mengapa ini perlu. Nah, berikan alasan di latar belakang masalah bahwa pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban oleh pemerintah dan harus menciptakan suatu pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan keundang-undangan. Nah, apabila temuan kita di suatu daerah, kita sebut daerah A, ada masalah mengenai suatu pelayanan yang tidak baik, maka itu bisa kita angkat sebagai suatu penelitian sehingga kita memberikan alasan di daerah tersebut temuan kita pelayanannya tidak baik sehingga perlu kita angkat, dan ketika tidak baik ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat. Nah, selanjutnya di dalam latar belakang masalah penelitian harus dikemukakan keaslian penelitian dengan menunjukkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau dinyatakan dengan tegas perbedaan dan atau kesamaan penelitian ini dengan yang sudah pernah dilakukan orang lain. Nah, di dalam membuat latar belakang masalah penelitian harus dimuat penelitian kita ini berbeda dengan peneliti terdahulu. Sebagai contoh, penelitian ini melakukan penelitian terkait dengan pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Dan adapun penelitian terdahulu itu berkaitan dengan pengaruh motivasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi harus kita harus kita masukkan di dalam latar belakang masalah penelitian perbedaan penelitian kita ini, dan adapun kesamaan perlu kita sampaikan sehingga penelitian kita ini ada novelty-nya, ada kebaruan, dan ini menjadi suatu keunikan dalam suatu penelitian kita karena kita meneliti suatu hal yang baru dan belum dipecahkan. Adapun penelitian serupa itu berkaitan dengan tentang kualitas pelayanan publik, tetapi fokusnya berbeda. Sebagai contoh tadi, fokusnya yang akan kita teliti untuk menguji apakah kualitas pelayanan publik berpengaruh dengan kepuasan masyarakat, dan penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh motivasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, dalam hal merumuskan masalah penelitian, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian dengan bentuk kalimat tanya. Ingat, dengan bentuk kalimat tanya, bukan kalimat seru atau tanda seru. Yang kemudian, buatlah beberapa pertanyaan yang relevan dengan latar belakang masalah. Nah, ini yang penting yang harus kita ingat dalam merumuskan masalah penelitian. Di mana dalam membuat suatu kalimat tanya,
itu harus menjawab masalah yang kita muat di dalam latar belakang masalah. Sebagai contoh saya berikan tadi, kita ingin menguji seberapa pengaruh kualitas pelayanan publik dalam atau terhadap kepuasan masyarakat. Nah, di latar belakang masalah sebagai contoh kita muat gambaran umum mengenai pelayanan publik yang ada, dan kita turunkan ke tingkat regional, lokasi tempat kita melakukan penelitian, bahwa ada masalah di mana pelayanan yang diberikan tidak ramah atau dan lain sebagainya, dan kemudian kita ingin menguji apakah dengan hal tersebut ini mempengaruhi kepuasan masyarakat. Nah, sehingga pertanyaan penelitian yang timbul adalah berkaitan dengan bagaimana atau menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat, atau membuat suatu pertanyaan bagaimana kualitas pelayanan publik yang ada di daerah A dalam menciptakan kepuasan masyarakat. Yang kemudian, yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan harus dirumuskan dengan jelas tentang fokus penelitian sehingga dapat mengarahkan pikiran tentang memperoleh jawaban. Nah, jadi pertanyaan penelitian harus kita rumuskan dengan jelas dan tepat yang sesuai dengan masalah yang kita angkat, sehingga pertanyaan penelitian ini dapat menjawab masalah yang kita angkat. Bagi contoh tadi, masalah terkait dengan kualitas pelayanan publik. Ketika baik, maka otomatis akan berpengaruh, dan ketika buruk, otomatis tidak berpengaruh. Sehingga dalam merumuskan masalah penelitian ini menjadi penting. Jangan membuat suatu pertanyaan penelitian itu tidak menjawab masalah yang kita angkat, sehingga masalah itu nantinya tidak akan menjawab masalah yang kita angkat. Dan kemudian tujuan penelitian. Ada 3 hal dalam membuat tujuan penelitian. Yang pertama, isi tujuan penelitian adalah tentang apa yang akan dilakukan melalui penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian ini kita hendak melakukan apa? Apa yang ingin kita peroleh? Apa yang ingin kita dapatkan dari penelitian ini? Ingin mengetahui, atau sebatas ingin mengetahui, atau ingin menganalisis, atau ingin mendeskripsikan, atau ingin menggambarkan, atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian merumuskan tujuan penelitian secara ringkas tetapi jelas dan relevan dengan rumusan masalah. Nah, ini dia. Jadi tujuan ini harus sesuai dengan relevan dengan rumusan masalah yang kita muat. Ketika kita membuat rumusan masalah, menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat, sehingga tujuan penelitiannya harus menganalisis pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat, seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi tujuan penelitian ini harus berkaitan dengan kata kerja yang diawali dengan meng. Seperti mendeskripsikan, menganalisis, membuktikan, menemukan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam merancang suatu penelitian kuantitatif. Ada 4 hal. Yang pertama, memilih topik, merumuskan masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan rumusan masalah. Dan yang terakhir, membuat tujuan penelitian. Untuk itu, terima kasih telah menyimak paparan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.